Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. kami akan mempresentasikan tentang fungsi bimbingan karir. yang beranggotakan 1. Ahmad Zubair Imam, saya sendiri. saya Lia Ameliani, saya Yuni Rayu. Saya Muhammad Imam Setiawan. Apa itu bimbingan karir? Pengertian bimbingan karir menurut Munandir 2001, Dalam Harnoto 2016, halaman 29. Bimbingan karir adalah proses membantu siswa atau konseli dalam hal memahami dirinya, memahami lingkungannya, khususnya lingkungan berupa dunia kerja, menentukan pilihan kerja, dan akhirnya membantu menyusun rencana untuk mewujudkan keputusan yang diambilnya. Hartono 2016, halaman 28. Bimbingan karir merupakan layanan dan aktivitas yang dimaksud untuk membantu individu pada semua usia dan sepanjang rentang kehidupan mereka untuk memilih pendidikan, latihan dan karir serta mengelola karir-karir mereka. Winkel menyatakan, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, dalam memilih lapangan pekerjaan atau jabatan, profesi tertentu serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang telah dimasuki. Sedangkan menurut Juntika 2011, halaman 16, dalam bukunya mengemukakan bimbingan karir yaitu bimbingan untuk membantu individu dalam membuat perencanaan, pengembangan, dan penyelesaian masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan penyelesaian masalah-masalah karir yang dihadapi. Bimbingan karir yaitu suatu bentuk bimbingan yang diberikan oleh konselor atau guru kepada klien atau murid dalam memberikan arahan atau bimbingan mengenai perencanaan, pemilihan, dan pemecahan masalah karir, sehingga dapat memahami diri, memahami lingkungan karirnya, dan mencapai kemandirian dapat mempertahankan karirnya dalam kehidupan di masyarakat. Bika karir. Yang pertama, dapat memahami dan menilai diri sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui kemampuan, minat, bakat, sikap, dan cita-citanya. Yang kedua, menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu, memahami hubungan usaha dirinya yang sekarang dengan masa depannya. Yang terakhir, menentukan hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan. Fungsi pengembangan, fungsi pencegahan, fungsi korektif, dan fungsi pemeliharaan. Yang pertama, fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan atau development yaitu bantuan yang diberikan konselor kepada konseli agar mampu mengembangkan karirnya secara optimal. Konseli menyadari akan potensi kerja yang dimiliki, akan berusaha memanfaatkan potensi tersebut dengan sungguh-sungguh. Contohnya, mencoba untuk mengembangkan serta menumbuhkan cara berpikir dan bertingkah laku yang dapat membantu konseli mengembangkan dirinya di bidang karir secara maksimal. Pengembangan ini sudah barang tentu disesuaikan dengan berbagai kemungkinan yang ada pada diri konseli serta lingkungannya. Contoh selanjutnya, siswa memilih jurusan di SMA menggunakan pola demokratis sebagai hasil konsultasi dengan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan pilihan tersebut didukung oleh orang tuanya. Maka pada diri siswa
bentuk keyakinan bahwa pilihannya baik, cocok bagi dirinya, dan membentuk sikap yang kuat yang terarah pada perilaku atau action yang berprestasi, mampu bersaing, serta giat dalam berusaha untuk mencapai cita-cita. Atau preventif. Pemberian informasi yang akan dapat membantu para siswa dalam pengambilan keputusan dalam memasuki dunia kerja atau karir. Hal ini berarti bimbingan karir berfungsi mencegah tindakan yang kurang sesuai dalam mengambil suatu keputusan. Arah upaya pencegahan yang perlu dilakukan oleh konselor yaitu: 1. Mendorong perbaikan kondisi pada diri pribadi klien. 2. Meningkatkan kemampuan individu untuk hal-hal yang diperlukan dan mempengaruhi perkembangan dan kehidupannya. 3. Mendorong individu untuk tidak melakukan sesuatu yang akan memberikan risiko yang besar dan melakukan sesuatu yang akan memberi manfaat. 3. Menggalang dukungan kelompok terhadap individu yang bersangkutan. Fungsi penyembuhan atau kuratif. 1. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah karir. 2. Fungsi harus dilakukan sehingga permasalahan yang ada dapat dihilangkan dan tidak terulang lagi. Memang tidak mudah menyembuhkan sesuatu yang telah terjadi. Apabila telah mendarah daging, itu perlu penyembuhan yang sangat lama, dan ada juga penyembuhan yang sangat singkat karena permasalahannya bisa diatasi hanya beberapa hari. Yang selanjutnya yaitu fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini berkaitan dengan fungsi perkembangan dalam diri konseling. Dengan terpeliharaannya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif konseling dalam rangka memperkembangkan karirnya secara mantap dan berkelanjutan, maka karir siswa akan berjalan sesuai dengan yang diinginkannya. Fungsi pemeliharaan berarti memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Bukan itu saja, lingkungan yang baik pun yang terdiri dari lingkungan fisik, sosial, dan budaya harus dipelihara dan sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kepentingan individu dan orang lain. Jangan sampai merusak ataupun berkurang mutu dan kemanfaatannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya jangan lupa subscribe, like, dan komen, lalu share ke WA atau grup kalian ya.